Bumi ini penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Seberapapun banyaknya misteri yang diungkap, selalu saja ada misteri lain yang menunggu dikuak. Seperti yang sering kita bahas dalam beberapa video di channel ini, ada banyak organisme unik dan tidak umum yang tinggal di lautan, seperti ikan yang berkaki. Meskipun sudah menjadi pengetahuan umum kalau ikan adalah sejenis binatang yang bergerak di air menggunakan ekor dan sirip mereka, tapi ada kalanya ekor dan sirip ini terlihat seperti kaki yang membantu mereka bergerak dengan cara yang lain. Kedengarannya seperti hipotesis, tapi sebenarnya tidak. Meskipun sulit untuk memvisualisasikan ikan berkaki, beberapa ikan memang memiliki kaki untuk berjalan. Ya nggak gini juga sih. Ikan yang berjalan di darat biasanya bersifat amfibi. Sifatnya aja ya yang amfibi, bukan klasifikasinya. Mereka tetap ikan, hanya saja beberapa spesies ikan ini dapat menghabiskan waktu yang lama di luar air, menggunakan fitur tubuh mereka yang telah dimodifikasi menjadi penggerak, membantu mereka bergerak lebih leluasa di darat. Tapi ada juga ikan yang tidak pernah ke darat, tapi tetap membutuhkan kaki untuk membantu mereka bergerak di habitat mereka. Salah satunya adalah spesies ikan berkaki yang ditemukan di Selandia Baru ini. Tubuhnya hitam legam berduri dengan dua kaki di kedua sisi tubuhnya. Postur tubuhnya seperti membungkuk dan melebar di bagian perut. Ikan yang ditemukan di Bay of Islands Selandia Baru ini belakangan diketahui sebagai frogfish. Makhluk lain yang gerakannya terlihat seperti berjalan adalah hiu epaulet. Mereka bergerak dengan melekukan tubuh mereka sambil mendorong dengan sirip mereka. Jika kamu langsung terpikir lele, ya, hampir sama. Tapi pertanyaannya, ada nggak ikan yang benar-benar memiliki kaki dan berjalan menggunakan kaki mereka? Jawaban saya mungkin ada. Dalam video kali ini, kita akan membahas mereka. Kita akan membahas tentang ikan-ikan berkaki. Kaki-kaki yang dimiliki ikan-ikan ini adalah hasil dari evolusi adaptif untuk mendukung mereka hidup dengan lebih mudah di habitat mereka. Proses evolusi adaptif ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, dan tiap spesies memiliki komponen tubuh yang berbeda yang harus diubah dalam proses evolusinya. Beberapa ikan seperti lele dan hiu epaulet memiliki otot khusus di sirip mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk mendorong tubuh mereka. Beberapa ikan terlihat seperti memiliki kaki yang kecil, yang membuat mereka terlihat berbeda dari ikan yang lain. Namun, beberapa dari mereka terlihat seperti memiliki lengan dan kaki. Aneh, namun agak lucu juga. Tapi mungkin ada dari kamu yang penasaran, mengapa ikan tidak memiliki kaki? Jawaban mudahnya adalah karena mereka nggak butuh. Sebagian besar ikan hidup di dalam air. Ikan dapat berenang dengan mudah di dalam air tanpa harus berjalan sama sekali, menjangkau jarak yang jauh dengan cepat. Efisiensi energi. Sehingga berjalan bukanlah prioritas bagi mereka. Tapi ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk kemudahan tersebut. Kebanyakan ikan tidak dapat bertahan hidup di luar lingkungan perairan. Pertama, karena gravitasi. Sirip yang membantu mereka melenggang di dalam air tidak akan berguna di darat. Kedua, mereka menggunakan insang untuk memproses oksigen dari air. Dan otomatis, insang mereka juga tidak akan berguna di darat. Tapi di sisi lain, ada beberapa spesies ikan yang seakan butuh kaki untuk membantu pergerakan mereka di dalam ataupun di luar air. Tapi kenapa mereka melakukan ini? Alasan paling mendasar adalah untuk mencari makanan. Ikan akan mencoba keluar dari air, biasanya untuk mencari sumber makanan baru. Atau dengan segala keterbatasan, mereka akan mencoba bertahan di dasar perairan, mengandalkan arus yang membawa makanan. Nah, kehadiran kaki tentunya akan bermanfaat. Keberadaan kaki juga dapat membantu mereka melarikan diri dari predator. Binatang yang dapat sesuka hati berpindah dari darat ke air atau dari air ke darat cenderung aman dari makhluk apapun yang mencoba memakannya.
Ketika ancaman datang dari air, mereka dapat dengan mudah naik ke permukaan. Sebaliknya, jika ancaman datang dari darat, mereka cukup melompat ke dalam air. Kemudian, jika fitur kaki ini dipadukan dengan kamuflase, maka ikan berkaki dapat mencengkram, bertengger, atau menempel pada objek-objek di habitatnya, memungkinkan mereka melarikan diri atau bersembunyi secara efektif dari pemangsa apapun. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada kamu yang telah memberi super thanks dan teman-teman yang telah support lewat donasi di Saweria. Edwin suami Fitri, Demia di waktu yang sama, sudah di babahnya Zidan, dulu temennya Aji, sekarang udah jadi pacarnya Aji, Wiki 8888, PT Bangun Mulia Perkasa, The Uyemen, Royal 168, Bareman Junun, Ja'far Gemoy, Saingan Telur Kucing, Werewerewer, Lu Kepos Ngarik, Salamala, Bismillah 2023 Nikah, Awali Taufiki, Milo, Jelajah Purbalingga, Studio Gigamax, Rental Pop, Chandra Salai naik Revo Absolut, Rental Pop, Chandra Salai naik Supra X 2002, Supra Fit Chandra Salai tidak fit, Happy nggak ganteng banget, Penceng Bojo Vivi dan Farida, Dot Hap Hap, Warung Akik Jung Permu Kepahyang, Arnold Swardiningrat, Anuk Nanggru, Skripsi dikerjain Jan Game Mulu, Wetri, Wiki 8888, Ridani, Donald Kram, Barakatek, Driver Hijaber, Kosyang Ti Jogja, Frionel, Si Paling Marvel, Meira kakaknya Meka, Meka adiknya Meira, Gio Golbok, Anggun calon istri Izar, Ucu Panggea, Dava Love Denta, Sasuga Chandra Salai, Satria, istri sah Kang Taehyun, Min Yoongi, yang gak pernah skip iklan, Moongeo, Angkringan Gazebo, Agaton Isaac, PLB 22 UNY, dari Samala Nantan, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, Kang Tebang Depok, Richard Resit, Hari S sebenarnya Cinta Eliha, Wuwu Family, Instagram @weareorchid, YB Cinta Kamu, Kang AEPF, Ita Tetap di Hati Fajar, penikmat kopi di Warkop Aden, Gansgami, Doyan Belanja _tip, Rosa di Family, Beli Jaket di Buronanmu, Rion Ref, Ongki Uli, Aku Sayang Sekar, dan Luki Selamat. Meneliti fosil adalah salah satu metode yang digunakan ilmuwan untuk menyelidiki proses evolusi. Bagi ilmuwan, fosil adalah catatan lama tentang organisme yang pernah hidup ratusan ribu hingga jutaan tahun yang lalu di bumi. Namun, sebagian besar fosil hanyalah tulang atau bagian keras dari tubuh organisme yang tersisa. Para ilmuwan seringkali mengalami kesulitan mempelajari evolusi otot, karena otot dan bagian tubuh yang lebih lunak lainnya umumnya tidak terfosilisasi dengan baik. Dalam konteks ikan, penemuan fosil dapat membantu kita bagaimana dan kapan mereka mengembangkan karakteristik fisik yang diperlukan untuk beradaptasi di luar air. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa sirkuit serebral yang dibutuhkan kebanyakan binatang untuk berjalan ternyata sudah ada jauh sebelum ikan mengembangkan kaki. Studi ini didapat dengan membandingkan fosil ikan dengan fosil vertebrata darat. Ternyata, vertebrata darat dan ikan memiliki sirkuit serebral yang sama. Sauropterus taylori, ikan purba yang pernah hidup lebih dari 400 juta tahun yang lalu, kemungkinan besar memiliki sirkuit serebral tersebut dan menggunakannya untuk berjalan di bawah lautan, mirip seperti hiu epaulet. Sauropterus taylori adalah anggota dari keluarga Rhizodontidae. Mereka merupakan salah satu spesies yang sering diteliti sejak lama. Mereka berjalan dengan sirip yang seperti tungkai. Kalau kamu pernah mendengar tentang sulacant, nah, siripnya sangat mirip. Sirip khas dari ikan purba. Jika dibandingkan dengan struktur sirip ikan modern, sirip ikan purba sangat berbeda. Sirip-sirip ikan purba ini diduga kuat mewakili transisi vertebrata air sebelum mereka pindah ke darat. Dari mana kita tahu? Dari bukti fosil. Vertebrata darat diduga berevolusi dari ikan Sarcopterygii selama periode Devon. Kemudian, tahun 2006, ditemukan fosil ikan purba lain yang dinamakan Tiktaalik rouge. Fosil ikan purba ini memiliki pergelangan tangan, siku, dan leher yang sangat mirip dengan tetrapoda atau binatang berkaki empat. Penemuan fosil Tiktaalik ini mendukung teori bahwa ada masa transisi dari kelompok ikan sebelum berevolusi menjadi tetrapoda. Fosil Tiktaalik cukup unik, karena meskipun banyak ciri yang mirip ikan,
Tiktaalik juga memiliki tulang pergelangan tangan yang menyeratkan bahwa mereka dapat menopang tubuhnya menggunakan kaki depannya, termasuk leher yang fleksibel dan tulang rusuk yang kokoh, yang memungkinkan mereka mengangkat tubuhnya seperti orang yang sedang yoga. Banyak teori yang mengatakan kepindahan binatang air ke darat adalah karena keterbatasan makanan di dalam laut yang memaksa mereka harus mencari makanan ke darat. Tapi studi terbaru menunjukkan transisi ini diduga sebagai respons adaptif dari perubahan zat yang terkandung di dalam air pada masa itu. Pada periode Devon, keadaan di bumi agak sedikit berantakan. Banyak spesies tumbuhan baru yang mulai bermunculan, menambah jumlah oksigen. Tapi, tidak sedikit dari tumbuhan tersebut juga mati dan tersapu ke perairan. Sisa-sisa tumbuhan ini memicu pertumbuhan alga dan bakteri di dalam air. Jumlah alga dan bakteri yang berlebihan akan menyedot oksigen yang berada di dalam air. Seleksi alam pun berjalan. Organisme yang mampu beradaptasi dengan keadaan tersebut akan mengembangkan strategi baru demi kelangsungan hidup mereka. Karena bagaimanapun, jumlah oksigen di daratan akan selalu lebih banyak daripada di dalam air. Oleh karena itu, beberapa organisme beralih dengan memanfaatkan oksigen yang tersedia di luar air. Jadi, migrasi ikan dari air ke darat bukan karena ikan-ikan ini ingin mendapatkan lebih banyak makanan di daratan, tapi lebih ke ingin bertahan hidup lebih lama, karena laut yang merupakan habitat awalnya sudah tidak lagi memungkinkan untuk hidup sejahtera. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah terpikat oleh bagaimana ikan-ikan perintis ini mulai mengembangkan kemampuan esensial mereka untuk berjalan. Tiktaalik adalah missing link, mata rantai yang hilang. Penemuan fosil tiktaalik telah membantu peneliti dalam menjembatani kesenjangan evolusi dari darat ke laut. Tidak ada ikan yang mampu berjalan di darat sebaik mudskipper. Ikan ini benar-benar berjalan di darat. Di Indonesia, kita menyebut mereka ikan gelodok. Ada lebih dari 30 spesies ikan gelodok, yang semuanya mahir berjalan di darat. Dan ya, Yana Suryana adalah salah satu dari mereka. Ikan-ikan ini sering disebut sedang berada di jalur transisi evolusi, dari spesies air menjadi spesies darat, atau dari spesies darat menjadi spesies air. Karena ikan ini tidak seperti ikan lainnya. Mereka dapat bertahan hidup dan berjalan di darat dalam waktu yang sangat lama. Semua fitur fisik yang dimilikinya mendukung gaya hidupnya. Mulai dari insangnya yang telah berevolusi mampu menampung air, sirip dadanya yang memudahkan ikan ini berjalan melintasi daratan, hingga ekornya yang juga berbeda dari kebanyakan ikan, membantu kinerja sirip dadanya memudahkan tubuh mereka melintasi lumpur. Meskipun memiliki bentuk tubuh yang tidak seperti ikan pada umumnya, bentuk tubuh ini membuat mudskipper bisa melesat melintasi daratan dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka bahkan dapat melompat ke batang pohon atau dahan pohon yang rendah. Ikan gelodok selalu memunculkan rasa penasaran pada manusia dan seringkali dijadikan subjek penelitian sains, baik karena fitur tubuhnya yang unik atau karena perilakunya yang menarik. Saya pribadi sangat suka dengan ikan gelodok, karena berkat ikan ini, channel Alam Semenit menjadi dikenal oleh banyak orang. Untuk kamu yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang ikan gelodok, kamu bisa menonton di video pembahasan sebelumnya. Cari aja, pasti ketemu. Tembakul sangat teritorial. Untuk memperingati penyusup, kadang-kadang dengan memamerkan sirip punggung sudah cukup. Tapi jika itu belum cukup, tembakul akan berteriak.
Sesuai namanya, yang jika diterjemahkan menjadi ikan paru-paru, lungfish bisa hidup lebih lama di darat karena mereka memiliki paru-paru yang memungkinkan mereka menghirup udara. Saya juga pernah membahas ikan ini di video sebelumnya. Ikan-ikan yang menakjubkan ini memiliki dua sistem respirasi, yaitu insang dan paru-paru sederhana, yang memungkinkan mereka menghirup udara di luar serta di dalam air. Karena habitat mereka adalah sungai yang seringkali mengalami kekeringan yang cukup lama, ikan ini mengembangkan sirip khusus yang membuat mereka mampu berjalan melintasi dasar perairan atau di lumpur ketika perairan tersebut mengering. Dan khusus spesies yang hidup di Afrika, lungfish memanfaatkan fitur tubuh mereka ke tingkat yang lebih ekstrim. Mereka mampu berestivasi hingga selama 4 tahun, membungkus tubuh mereka dengan kepompong yang terbuat dari mucus atau lendir mereka, dan memanfaatkan kelembaban yang tersisa di dalamnya. Lungfish Australia adalah spesies yang dilindungi karena jumlah mereka terus berkurang. Tapi tidak bagi lungfish Afrika. Masyarakat di Afrika sering mendapatkan mereka dengan menggali dasar perairan yang kering dan dengan mudah mencomot mereka dari dalam tanah. Untuk kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang lungfish, coba cek di video sebelumnya ya. Look at this. He's talking. Look at him. Yes. And he's in a cocoon. Look at this, Mr. Jason. It's a fish. Yeah, remove him. Crack him open. He's in a cocoon. Look at this. Hey, a very big one. And look at the small legs that Ya, saya tahu, axolotl bukanlah ikan. Mereka adalah monster. Kenapa monster? Karena axolotl adalah bahasa suku Aztec yang jika diterjemahkan menjadi monster air. Namun, karena penampilan dan perilakunya, mereka dapat dengan mudah disalahartikan sebagai ikan berkaki. Apalagi insang mereka yang sangat terlihat. Di seluruh dunia, axolotl memiliki nama lain lagi, yaitu Mexican walking fish. Tapi sesungguhnya, mereka adalah salamander neotenik. Apa itu salamander neotenik? Salamander neotenik mirip seperti salamander. Amfibi yang masa hidupnya mengalami beberapa tahap metamorfosis. Tapi tidak seperti salamander kebanyakan, axolotl tidak menyelesaikan metamorfosisnya. Mereka tidak pernah kehilangan insangnya dan tidak pernah meninggalkan air selama hidupnya. Axolotl adalah binatang akuatik yang menghabiskan seluruh hidupnya di air. Mereka bisa aja keluar dari air karena mereka juga memiliki paru-paru dan dapat menghirup udara. Tapi axolotl tidak akan bertahan lama tanpa air. Seperti semua spesies salamander lainnya, axolotl memulai hidup mereka di dalam air sebagai telur kecil transparan. Kemudian, mereka menetas dan menjadi berudu, dengan insang dan ekor yang pipih seperti sirip. Bagi salamander, ini adalah fase sementara yang akan menghilang setelah mereka mengembangkan paru-paru dan akhirnya merangkak ke darat. Namun, tidak bagi axolotl. Mereka seperti takut dewasa, tidak pernah tumbuh dari tahap larva mereka. Tubuh dewasa mereka, ya tubuh larvanya salamander, mereka terlihat seperti larva, tapi sebenarnya sudah dewasa. Baby face. Pasti banyak yang bingung dan bertanya-tanya. Terus, jika axolotl adalah amfibi, mengapa mereka tidak bisa hidup di darat? Karakteristik dari morfologi axolotl memang dikhususkan untuk hidup di dalam air. Axolotl memiliki insang berwarna ungu kemerahan karena adanya sel darah yang menarik oksigen dari air secara instan. Ketika axolotl bernafas, mereka hanya perlu mengepakkan insangnya. Namun ketika oksigen di dalam air sangat kurang, axolotl memiliki trik lain. Habitat alami axolotl adalah danau Xochimilco di lembah Meksiko.
serta di kanal dan di saluran air di Mexico City. Perairan tersebut cenderung hangat dengan suhu rata-rata 20 derajat Celcius, di tanah yang asam dan minim oksigen. Ketika kondisi air menjadi buruk dan jumlah oksigen terlarut di dalam air sangat sedikit, axolotl akan menggunakan paru-parunya untuk menelan udara dari permukaan air. Dan inilah yang membuat mereka istimewa. Paru-paru mereka adalah contoh ideal dari metamorfosis kriptik, di mana perkembangan tubuh mereka telah matang secara internal, tapi tidak secara eksternal. Fakta bahwa axolotl memiliki dua respirator, yaitu insang dan paru-paru, membuat banyak orang yakin kalau axolotl dapat hidup atau bernapas di darat. Namun, ini tidak benar. Axolotl memang bisa bernapas di luar air, tapi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Axolotl tidak dapat bernapas atau hidup di darat dalam waktu yang lama. Mereka akan stres dan mengalami masalah pernapasan jika terlalu lama berada di luar air. Akhirnya, axolotl tetaplah menjadi binatang akuatik seperti ikan sepanjang hidupnya. Axolotl ini sebenarnya termasuk binatang yang dilindungi. Mereka terdaftar dalam daftar merah IUCN dan sangat sulit ditemukan di alam liar. Tapi anehnya, mereka sering ditemukan sebagai hewan peliharaan di akuarium. Well, jika kamu punya uang, apa sih yang gak bisa kamu beli? Selain menjadi hewan peliharaan, axolotl juga menjadi bahan penelitian karena kemampuan regenerasi mereka. Kebanyakan salamander, termasuk axolotl, memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jika dalam suatu kondisi mereka kehilangan kakinya, mereka mampu menumbuhkan kaki yang hilang tersebut. Kemampuan ini sangat menarik bagi manusia, dan berharap kemampuan super tersebut juga bisa diterapkan kepada manusia. Dan untuk kamu yang bertanya, apakah axolotl bisa dimakan? Saya senang kamu bertanya demikian. Lepší než kuře. No, lepší než kapo. Saya juga pernah membahas ikan ini di video sebelumnya. Frogfish adalah ikan yang sangat unik dari famili anglerfish Antennaridae. Ikan ini ditemukan di hampir semua laut tropis dan subtropis di dunia, termasuk perairan Sulawesi Utara, terutama di Selat Lembeh. Lembeh atau lembeh ya? Lembeh? Ikan ini memiliki kaki yang sebenarnya adalah sirip pektoral atau sirip dadanya. Sirip dada mereka telah berevolusi menjadi lebih panjang dan lebih lunak, menjadi mirip seperti kaki. Sirip yang memanjang ini membuat mereka terlihat seperti katak. Dan disinilah mereka mendapatkan namanya, frogfish atau ikan katak. Frogfish adalah ikan yang cenderung bertubuh kekar. Karena tubuh kekarnya, mereka tidak mampu berenang dengan baik. Mereka tetap bisa berenang, tapi tidak seluas ikan lain. Ikan bantet ini biasanya mengendap-endap sambil menunggu mangsa yang datang. Beberapa dari mereka berkamuflase dengan baik, menyerupai warna dan tekstur habitatnya. Bahkan beberapa ditutupi dengan pelengkap aneh, seperti rambut di sekujur tubuh mereka, yang disebut dermal siri. Saat mangsa muncul, ikan kecil berkaki ini akan memancing untuk mendekat, menunggu sampai dalam jangkauan, kemudian ikan yang berwujud katak ini akan diam tak bergerak. Kemudian mereka mencaplok makanannya dengan kecepatan 1/6000 detik. Frogfish memiliki caplokan tercepat dari semua vertebrata. Kecepatan mereka membuka mulutnya
setara dengan kecepatan lesat dari peluru berkaliber 22, dan mereka melakukannya di dalam air, yang 800 kali lebih padat daripada udara. Ikan ini tidak terancam punah, dan ada sekitar 45 spesies yang telah diketahui. Untuk mengetahui bagaimana cara berburu dan reproduksi mereka, kamu bisa lihat di pembahasan khusus tentang frogfish pada video sebelumnya. Spesies ini mirip dengan frogfish. Sirip pektoral mereka mencuat keluar dan dapat digunakan untuk berjalan di dasar laut. Mereka juga masih termasuk dalam keluarga anglerfish. Tapi sesuai namanya, ikan ini memiliki sirip yang benar-benar terlihat seperti tangan kecil. Tak heran jika ikan yang mempesona ini disebut handfish, ikan tangan. Mereka paling sering ditemukan di wilayah Australia dan Tasmania. Seperti frogfish, handfish adalah perenang yang buruk. Mereka lebih suka berjalan menggunakan tangan mereka di dasar laut atau di antara terumbu daripada berenang bebas. Tidak banyak yang manusia ketahui tentang mereka, dan ini membuat handfish diselimuti oleh misteri. Maksud saya, coba lihat ikan ini. Matanya melotot, sirip punggung seperti rambut mohawk, dan kemampuan berjalan di dasar laut dengan sirip dada dan sirip perutnya. Ini sepertinya lebih cocok menjadi Pokemon. Lucu, menggemaskan, tapi sekaligus mengerikan. Ternyata, ikan gemoy ini memiliki sejarah yang agak suram. Baru-baru ini, tepatnya tahun 2020, salah satu spesies yang disebut smooth handfish tidak lagi ditemukan di habitat alaminya dan telah dinyatakan punah, menjadikan mereka ikan laut modern pertama yang benar-benar punah menurut IUCN. Padahal sekitar 200 tahun yang lalu, smooth handfish sangat mudah ditemukan di Australia dan sering terlihat berjemur di perairan dangkal Tasmania. Pada tahun 1802, naturalis Prancis François Peron menemukan spesimen pertama dari ikan yang memiliki rupa yang unik di sekitar Tasmania. Kemudian dari sana, spesimen yang lain pun mulai didata. Spesimen yang ditemukan François Peron adalah satu-satunya smooth handfish yang masih dipelajari oleh ilmuwan hingga saat ini. Dalam sebuah studi di jurnal Biological Conservation, selama 200 tahun sejak ditemukannya smooth handfish pertama oleh François Peron, belum ada lagi manusia yang beruntung menemukan mereka. Dengan punahnya smooth handfish, maka menyisakan 13 spesies handfish lainnya yang masih hidup. Semua adalah penghuni bentik, alias hidup di dasar laut, di mana mereka menggunakan sirip yang seperti tangan untuk berjalan. Ikan-ikan ini sekarang sangat langka dan sangat dilindungi. Pada tahun 2018, para peneliti telah menemukan populasi kecil dari red handfish yang sebelumnya tidak pernah diketahui, dengan populasi antara 20 hingga 40 individu. Penemuan ini diumumkan di Life Science, sekaligus dinyatakan sebagai spesies handfish paling langka di dunia. Karena masih berkerabat dengan anglerfish, beberapa spesies handfish memiliki umpan elysium seperti kebanyakan anglerfish. Tapi, handfish tidak memiliki kemampuan bioluminesensi. Meskipun demikian, mereka memiliki perilaku lain yang memukau para ilmuwan, yaitu bayi mereka tidak memiliki tahap larva. Bayi handfish menetas dalam bentuk remaja. Wujudnya mirip handfish dewasa, tapi dalam ukuran yang lebih kecil. Karena bayi mereka tidak memiliki tahap larva yang biasanya dengan mudah terbawa arus laut dan menyebar ke lokasi yang baru, akibatnya populasi handfish di situ-situ aja, sangat terlokalisasi dan rentan terhadap gangguan. Handfish adalah saya, makhluk rumahan, tidak memiliki cakupan habitat yang luas, dan gak suka main yang jauh-jauh. Jadi, jika wilayahnya terganggu atau hancur, maka handfish tidak punya tempat lain untuk pergi. Mereka akan stres dan akhirnya mati. Penangkapan ikan, polusi, perusakan habitat,
dan penyebaran spesies invasif seperti bintang laut Asterias amurensis adalah faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan handfish. IUCN mengindikasikan peternakan scallop yang beroperasi di wilayah Australia dan Tasmania berperan menyebabkan kematian banyak handfish. Pembukaan area peternakan dengan mengeruk terumbu karang yang merupakan habitat alami handfish sering menyebabkan kematian dalam jumlah yang besar. Tangkapan sampingan menggunakan gillnet atau jaring pukat juga merupakan faktor lain penyebab kepunahan mereka. Untungnya, proyek konservasi handfish yang dilakukan pemerintahan Tasmania telah berhasil membesarkan beberapa spesies handfish di penangkaran di Laut Tasmania. Semoga saja Pokemon laut ini bisa kembali stabil populasinya dan kembali menghiasi terumbu karang di lautan yang hangat. Ketika membaca atau mendengar nama batfish, mungkin kamu terpikir ikan yang berwarna hitam yang berenang seperti kelelawar seperti ini. Melihat bentuk tubuhnya, mungkin banyak yang setuju kalau mereka mirip kelelawar. Tapi ini bukan bentuk dewasa mereka. Batfish yang ini akan kehilangan rumba yang menjuntai ini ketika mereka dewasa. Dari ini menjadi ini. Ini adalah batfish dari genus Platax yang beranggotakan 5 spesies di dalamnya. Wujud ikan remaja sangat berbeda dengan wujud dewasanya. Di mana kakinya? Nggak ada. Karena kita bukan membahas batfish yang ini. Tapi yang ini. Batfish dari famili Oncocephalidae yang beranggotakan sedikitnya 70 spesies. Ikan ini agak sedikit rebel. Mereka sangat ingin tampil beda. Seakan-akan tidak ingin terlihat seperti ikan. Bahkan ada spesies yang terlihat seperti memakai lipstik. Batfish sangat beradaptasi dengan gaya hidup bentik. Artinya, mereka sangat senang menyusuri dasar laut. Di bawah tubuhnya, batfish memiliki 2 sirip perut yang menopangnya. Sementara, di sisi tubuhnya, ada sirip dada yang telah berevolusi hingga hampir menyerupai kaki atau lengan yang mungil. Dan seperti kebanyakan keluarga anglerfish, di bagian ketiak mereka ada semacam lubang. Lubang ini sesungguhnya adalah saluran insang, yang terkadang dimanfaatkan oleh batfish untuk melesat dengan menyemburkan air yang sebelumnya ia telan. Tubuh batfish dibalut kulit yang ditutupi oleh sisik berbentuk kerucut kecil. Ini adalah sisik khusus yang terbuat dari keratin dan kalsium, membentuk semacam kulit pelindung tebal yang fleksibel. Tonjolan kulit kecil seperti rambut yang disebut dermal siri juga menghiasi beberapa bagian tubuh mereka. Dermal siri ini membantu batfish menyamarkan diri dengan sangat baik. Pergerakan mereka yang lambat menambah efektivitas penyamaran mereka. Oncocephalidae termasuk dalam ordo Loviformes. Ini berarti batfish masih berkerabat dengan anglerfish, seperti frogfish dan handfish. Dan ini juga berarti mereka adalah pemburu penyergap, memancing mangsa dengan alat pancing mereka yang disebut Elysium. Seperti kebanyakan anglerfish, Elysium ini berevolusi dari satu sirip punggungnya. Tapi batfish menggunakan Elysium ini dengan cara yang berbeda dari kebanyakan keluarga anglerfish. Jika kebanyakan kerabatnya memikat mangsa secara visual dengan menggunakan gerakan atau cahaya, batfish menggunakan bebauan. Karena mangsa utama mereka adalah binatang yang tak dapat melihat dengan baik, seperti cacing, siput, dan kerang. Ketika berburu, batfish melepaskan cairan dari SK, umpan yang seperti bola kecil di ujung Elysiumnya. Cairan ini memiliki karakter bau yang sepertinya mampu menarik makhluk kecil seperti siput, cacing, dan kerang. Batfish akan dengan mudah menelan mereka, karena makhluk kecil itu tidak tahu apa yang telah menunggunya. Tapi masalah akan muncul ketika batfish memakan terlalu banyak makhluk bercangkang. Perutnya tidak mampu mencerna cangkang-cangkang tersebut, dan ini bisa mengancam nyawa mereka. Seperti frogfish dan handfish, batfish bukanlah perenang terbaik. Gaya berenang mereka aneh, tapi lucu. Seperti orang yang lengannya diikat
dan berenang dengan mengepakkan telapak tangan mereka. Dan jika kita perhatikan lebih dekat, kebanyakan batfish wajahnya terlihat seperti sedang marah. Banyak yang bilang karena lipstik mereka berantakan. Ya, habis gimana dong? Gimana bisa pakai lipstik dengan baik kalau tangannya sulit digerakkan? Jadi belepotan deh. Bercanda ya. Tapi alasan utama batfish terlihat marah mungkin karena mereka disebut batfish. Oke lah, frogfish mirip kodok. Handfish seperti punya tangan. Tapi kenapa saya dinamakan batfish? Mungkin begitu keluh kesah mereka. Sepertinya mereka sangat tidak setuju disebut batfish. Evolusi ratusan ribu atau jutaan tahun seakan sia-sia. Udah capek-capek nggak pengen terlihat seperti ikan, malah dibilang mirip kelelawar. Ikan kelelawar pula. Ditambah, ada ikan lain yang disebut batfish juga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Makin marah aja mereka. Setelah batfish, sangat cocok jika selanjutnya kita membahas partner kerjanya, si Robin. Karena mereka berdua sering memberantas kejahatan bersama-sama. Si Robin mendapatkan namanya dari sirip dada berbentuk kipas yang membuka dan menutup dengan cepat saat mereka berenang. Membuat mereka tampak seperti terbang mengepakkan sayap. Tapi ini bukan torani atau ikan terbang yang pernah kita bahas ya. Si Robin nggak pernah terbang keluar air seperti torani. Nama lain si Robin adalah Gurnard, ikan penghuni dasar laut yang ramping dari keluarga Triglydidae. Mereka umumnya ditemukan di dasar lautan yang hangat dan beriklim sedang. Ketika si Robin melebarkan sirip dadanya, kita dibuat sibuk mengagumi keindahan dari seekor ikan bersayap yang eksotis. Tapi ketika kita memperhatikan lebih detail, Loh, kok mereka seperti berjalan di pasir dengan kaki yang mirip ceker ayam? Kaki-kaki itu sebenarnya bukanlah kaki, Cakep. melainkan duri dari sirip yang telah berevolusi menjadi jari, terpisah dari sirip dada yang lainnya. Dan menariknya, duri yang seharusnya kaku ini telah memperoleh kemampuan untuk dilenturkan dan dibengkokkan, sesuai dengan keinginan si ikan. Secara sekilas, si Robin seperti sedang berjalan-jalan santai di dasar laut. Tapi sesungguhnya tidak sesimpel itu. Kaki-kaki tersebut sebenarnya hadir bukan hanya untuk dipakai berjalan. Mereka membutuhkan kaki ini untuk merasakan mangsa yang berada di bawah mereka. Ini sekaligus memberi kesan kalau mereka sedang merangkak di dasar laut. Si Robin pada dasarnya menghuni ceruk yang sama dengan ikan lele di air tawar. Sama-sama bottom feeder, cuma beda ekosistem. Kalau lele air tawar umumnya menghuni dasar sungai berlumpur, si Robin menjelajah di dasar lautan berpasir. Kemudian, beberapa spesies si Robin juga memiliki organ yang mirip dengan kumis ikan lele. Sepasang tonjolan yang ujung permukaannya dihiasi oleh duri-duri kecil. Kombinasi kaki dan barbel ini memungkinkan si Robin mendeteksi mangsa. Kaki-kaki mereka diketahui memiliki sensor yang dapat mendeteksi zat kimia yang dilepaskan oleh invertebrata yang mengubur diri di dalam pasir. Si Robin akan memakan apa saja yang bisa mereka temukan, seperti udang, kepiting, amfipoda, cumi-cumi, Mollusca bivalvia, cacing, ikan kecil, dan bahkan rumput laut. Apa yang bagi kita terlihat seperti ikan yang sedang berjalan, sebenarnya lebih seperti ikan yang sedang meraba-raba kulkas, mencari sesuatu yang enak untuk dimakan. Kalau kamu suka baca manga atau nonton anime, si Robin mungkin mengingatkan kita pada salah satu seri karya Junji Ito, Kyo, ikan yang tiba-tiba memiliki kemampuan berjalan dan menginvasi daratan, memberantas populasi manusia. Dengan mempelajari ikan-ikan berkaki ini,
kita jadi tahu kalau kaki mereka bukanlah kaki sejati. Mereka memanfaatkan keterbatasan tubuh mereka untuk bertahan hidup di habitat mereka yang seringkali ekstrim, bersaing dengan binatang lain yang hidup lebih layak. Dari ikan-ikan berkaki ini, kita belajar kalau kita tidak harus selalu bersabar menunggu datangnya peluang. Peluang terkadang harus diciptakan. Memang, peluang bukan berarti jaminan kesuksesan. Tapi mungkin, jika kita memanfaatkan dengan baik peluang yang sudah diciptakan, akan menjadi jalan lain menuju kesuksesan. Asik. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.